Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allifu rahimahullah wa ala man naf'atihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadhi, berkata Al-Imam Al-Qadhi Husain radhiyallahu anhu, alladhi yaqtadil qiyasa wa tajribata, yang menghendaki kias dan uji coba. Kan kemarin dasarnya itu ada uji coba dari para ulama ya tentang masalah ru'yatul hilal. Annal qamara la yura, bahwasanya bulan itu enggak kelihatan. Wasyamsu bu'dun lam tagib, sementara matahari jauh, tidak terbenam, tidak hilang. Illa wa huwa ba'idun minha, kecuali si bulan itu jauh dari matahari. Kalau jauh dari matahari baru kelihatan bulan. Kenapa demikian? Li'annahu hina izin yakunu akbara min qausir ru'yati, karena bulan ketika itu lebih besar daripada busur anak panah yang terlihat. Jadi busur lebih kelihatan, bulan lebih besar daripada busur anak panah kelihatan kalau seandainya bulannya jauh dari matahari. Wa in kana yakhtalifu fil kubri was sugri fa ba'idun wallahu a'lamu an yablugha minal kubri an yura. Dan sekalipun berbeda pada masalah, dan jika adalah berbeda pada masalah besar kecilnya, faba'idun, maka jauhlah. Dan Allah yang maha mengetahui untuk menyampaikan dari besarnya sampai terlihat. Jadi Allah yang mengetahui besar itu bulan sampai mana, Allah yang maha mengetahui. Wasyamsu bu'dun lam tagib, dan matahari jauh tidak terbenam. Walakinil mu'tamadu fi dzalika at-tajribatu kama qulna, tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat pada hal itu tajribah, adalah dasarnya uji coba sebagaimana kita katakan. Jadi dasar demikian. Di samping ru'yatul hilal memang dasar hadisnya ada, tapi juga kebanyakan tajribah dari para ulama. Jadi uji coba seringnya di mana ini hilal kelihatan, maka itulah yang menjadi patokan pegangan untuk melihat hilal dari para ulama. Wala farqa fi dzalika qabla az-zawali wala ba'dahu, tidak ada bedanya antara sebelum tergelincir dan sesudah tergelincir, tidak ada bedanya. Jadi mau kelihatan sebelum tergelincir, sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu tidak ada bedanya. Bulan kelihatan, dasarnya tajribah, dasarnya adalah uji coba. Wa innamal mu'tabaru, dan sungguhnya yang menjadikan sebagai hukum fi dzalika, pada hal itu, maghibus syamsi, hilangnya matahari, aula maghibuha, atau tidak hilang matahari. Mau matahari hilang mau kagak, pokoknya hilal kelihatan, jadi udah, berarti besoknya udah awal bulan. Itu demikian. Ini dasarnya adalah tajribah, dasarnya uji coba dari para ulama pada masalah ru'yatul hilal. Jadi memang dasarnya ada hadisnya. Kemudian yang sering ulama pakai adalah adanya tajribah, uji coba untuk ru'yatul hilal. Wa amma ikhtilafuhum fi husulil ilmi, adapun perbedaan para ulama pada masalah diperolehnya pengetahuan birru'yati, dengan melihat hilal, fa inna lahu tariqaini, maka sungguhnya pada menghasilkan pengetahuan ilmu dengan melihat hilal itu ada dua jalan. Ahaduhuma al-hassu wal akharu al-khabaru. Yang pertama al-hassu, secara realnya, kenyataannya, kelihatan itu hilal, real namanya has. Yang kedua adalah al-khabar, dasarnya informasi. Jadi bisa al-has, bisa langsung al-khabar. Al-has itu adalah langsung kita realnya, kita melihat langsung hilal, disebut dengan al-has. Ada al-khabar yang ngasih tahu ahlinya yang biasa
ru'yatul hilal, maka ini pun sama, yang merupakan jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan ru'yatul hilal. Jadi boleh dengan cara al-has, kita langsung yang melihat hilal, atau dengan cara al-khabar, yaitu dapat informasi daripada ahlinya. Fa'amma tariqul hasi, adapun cara jalan al-has, dengan cara langsung realnya kita melihat hilal, fa innal ulama ajma'u, maka ulama ijma' semua, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, semua sepakat ala anna man absara hilal as-sawmi wahdahu anna alaihi an yasuma, orang yang melihat hilal puasa sendirian maka wajib atasnya untuk berpuasa. Dia melihat hilal di akhir Sya'ban, dia melihat hilal, maka baginya wajib untuk berpuasa. Ini ijma ulama. Sementara orang yang membenarkannya boleh, bukan wajib, boleh ikut kepadanya, atau demikian. Jadi hukumnya beda. Kalau satu orang melihat hilal di akhir Sya'ban, berarti sudah masuk Ramadan, besok harinya orang yang melihat hilal hukumnya ijma ulama wajib untuk puasa Ramadan. Sementara orang yang membenarkannya, masyarakat dibenarkan pendapatnya, orang ini benar melihat hilal, maka diperbolehkan orang tersebut boleh, hukumnya bukan wajib, boleh untuk mengikuti pendapat orang yang melihat hilal tadi. Jadi bukannya wajib ya, yang wajib berpuasa adalah orang yang melihat hilal. Bagi masyarakat lainnya, bagi muslim yang lainnya boleh untuk berpuasa dengan membenarkan orang yang melihat hilal tadi. Itu demikian. Ini hukumnya ijma ulama. Itu semua ulama demikian berpendapat. Illa Atha bin Abi Rabah, kecuali al-Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, beliau ulama zaman tabi'in. Fa innahu qala, maka sungguhnya beliau berpendapat la yasumu illa bi ru'yati ghairihi ma'ahu, orang itu nggak boleh berpuasa Ramadan kecuali dengan ada orang lain yang melihat hilal bersamanya. Jadi kalau sendirian nggak boleh. Ini pendapat dari al-Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Beliau katakan demikian, kalau dia melihat hilal maka baginya tidak boleh berpuasa kecuali dia melihat hilal bersama orang lain. Tapi ijma enggak. Kalau ijma pendapatnya adalah sendirian melihat wajib puasa Ramadan, tapi orang yang lain yang membenarkannya bukan wajib, boleh untuk berpuasa Ramadan. Kita kan melihatnya bukan langsung, tapi kita membenarkan orang yang melihat, makanya kita hukumnya boleh untuk berpuasa Ramadan. Jadi beda itu ya, antara hukum wajib dengan hukum boleh. Wakhtalafu hal yuftiru bi ru'yatihi wahdahu. Nah ini sekarang, tadi kalau melihat hilal Ramadan satu orang aja udah boleh. Jadi kalau patokannya, kalau untuk Ramadan satu orang udah boleh dia untuk wajib hukumnya berpuasa. Sementara orang yang lainnya boleh untuk mengikuti berpuasa Ramadan, sebab ada satu orang yang melihatnya. Nah sekarang gimana kalau untuk menentukan satu Syawal? Nah ini nih. Wakhtalafu hal yuftiru bi ru'yatihi wahdahu. Para ulama berselisih pendapat apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, artinya masuk satu Syawal dengan melihat hilal sendirian saja. Fadhahaba Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu ila annahu la yuftiru. Yang pertama, jumhur berpendapat, yaitu pendapat dari al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berpendapat tidak boleh dia untuk tidak berpuasa. Tidak boleh. Kalau untuk Syawal penentuannya satu orang, jumhur berpendapat tidak boleh. Ini pendapat dari al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, dan al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara madhab kita, waqala Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yuftiru, boleh tuh, boleh langsung dia nggak puasa, artinya boleh menentukan besoknya sudah masuk tanggal 1 Syawal.
Jadi pendapat jumhur berpendapat tidak boleh kalau yang melihat hilal untuk lebaran satu orang doang. Sementara dalam madhab kita, dalam madhab pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, diperbolehkan untuk melihat hilal satu Syawal hanya satu orang saja. Wabihi qala Abu Thawr, dengan pendapat Imam Syafi'i juga dikatakan oleh pendapat dari Imam Abu Thawr radhiyallahu anhu, wa hadza la ma'na lahu, ini tidak ada makna baginya. Kenapa demikian? Fa inna Nabiyya alaihi salatu wassalam qad aujaba as-sawma wal fitra lirru'yati. Itu alasannya itu. Alasannya kenapa Imam Syafi'i punya pendapat satu orang melihat di penghujung Ramadan akan hilal, maka besoknya udah lebaran. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mewajibkan untuk berpuasa dan berlebaran sebab melihat hilal. Jadi gak kudu dua orang untuk melihat hilal. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Satu orang melihat hilal di penghujung Ramadan, maka besoknya udah lebaran. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, juga pendapat daripada Imam Abu Thawr radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab.